Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Road to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, wilayah Sudut Hitam adalah wilayah khusus yang telah diaglomerasi dan dibangun di luar Akademi Jianan karena kekacauan. Ada banyak orang memiliki keraguan tentang mengapa di luar Akademi Jianan, Akademi kuno dan lama, memiliki daerah kacau yang benar-benar berbeda dari suasana di dalam akademi. Terlepas dari alasannya, itu adalah kebenaran bahwa itu memang benar ada. Meskipun banyak penindasan selama bertahun-tahun, wilayah Sudut Hitam masih berkembang secara terhubung pada tingkat yang menyebabkan banyak orang terpana. Properti khusus dari daya tingkat wilayah ini menyebabkan fraksi-fraksi yang berseberangan yang berniat menekan ekspansi wilayah ini merasa tidak berdaya. Batas dari wilayah Sudut Hitam sangat panjang. Terlebih lagi, selama beberapa tahun ekspansi ini, ia hampir menjadi negara kecil dengan perbatasan yang jelas. Satu-satunya perbedaan antara itu dan kekaisaran lain adalah bahwa kekaisaran lain memiliki pemimpin yang berdiri tepat di atas. Sementara wilayah ini adalah tempat di mana semua orang berjuang untuk diri mereka sendiri. Berbagai fraksi berulang kali bertarung dan membunuh demi keuntungan mereka sendiri. Itu membuat sangat kacau di wilayah Sudut Hitam sehingga seperti sepiring pasir longgar. Namun itu juga karena bahwa wilayah Sudut Hitam mampu menjadi semakin kuat dan lebih besar di tempat seperti di tengah benua. Kalau tidak, mungkin tidak ada fraksi yang akan duduk dan menonton area khusus ini. Dengan kekuatan destruktif yang mengejutkan, dengan cepat menjadi lebih kuat dan segera menimbulkan ancaman terhadap mereka. Meskipun wilayah Sudut Hitam terkenal di seluruh benua karena kekacauannya, berbagai metode Qi kelas tinggi, teknik Dou, pil obat dan barang unik lainnya yang mengalir melalui sini juga menarik banyak orang kuat dari seluruh benua. Lagi pula terlepas dari apa yang terjadi, beberapa hal ini membuat mereka sangat iri. Mampu mendapatkan metode Qi kelas yang lebih tinggi daripada yang mereka latih berarti mereka bisa mengambil langkah maju dalam perjalanan untuk menjadi orang yang kuat. Godaan semacam ini tidak diragukan lagi, berakibat fatal bagi orang yang kuat. Oleh karena itu, wilayah Sudut Hitam seperti lubang tanpa dasar yang sangat gelap. Sejumlah harta unik yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tempat itu dari berbagai saluran. Setelah itu, mereka akan dilelang dan dijual dengan harga yang tinggi, menyebabkan banyak orang bertarung untuk mereka. Karena organisasi misterius yang tiba-tiba muncul, hati Xiaoyan yang awalnya agak santai sekali lagi tegang. Meskipun jejak yang jelas tentang dia belum ditemukan oleh organisasi misterius itu, Xiaoyan merasakan dingin yang menusuk di punggungnya selama dia memikirkan bagaimana orang kuat seperti Yao Lao telah dibatasi oleh mereka sampai tidak berani muncul secara acak. Dingin yang samar ini yang telah samar-samar menyelimuti hati dan jiwanya, Xiaoyan akhirnya mengerti bahwa jenis kehidupan tenang yang biasa dia jalani adalah terlalu banyak kemewahan. Saat ini ada terlalu banyak hal yang dia bawa di punggungnya, hilangnya ayahnya, dan organisasi misterius yang mengejar Yao Lao. Semua misteri ini seperti kabut kegelapan yang memburunya, menyebabkan Xiaoyan takut untuk menyelamatkan sedikit pun pemikiran tentang istirahat. Jika dia ingin menyelesaikan misteri itu, dia akan membutuhkan kekuatan yang sangat besar. Xiaoyan juga jelas tahu bahwa sumber kekuatannya bukan pelatihan biasa, tetapi sebaliknya api surgawi misterius yang ada di antara langit dan bumi. Meskipun tindakan semacam ini berbahaya dan gila, bagi Xiaoyan yang memiliki mantra api tidak diragukan lagi. Cara pintas tercepat baginya untuk menjadi orang yang kuat, untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat, dan membiarkan dirinya memiliki kekuatan yang diperlukan untuk bersaing dengan organisasi misterius ketika mereka datang untuk mencarinya. Dia perlu mendapatkan hati jatuh api di Akademi Jianan dengan kecepatan tercepat.
Saya sekali lagi terdesak waktu. Sosok manusia terbang melewati langit yang agak mengantuk dengan cara seperti kilat. Xiaoyan menunduk dan melirik pohon-pohon yang dengan cepat terbang melewatinya saat dia bergumam dengan senyum pahit. Sejak Yaolo memberitahunya tentang tujuan dan kecenderungan organisasi misterius itu, Xiaoyan telah meninggalkan pikirannya untuk melakukan tur jauh ke arah Akademi Jianan. Sebaliknya dia langsung mengaktifkan sayap awan ungunya dan melakukan perjalanan dengan kesulitan besar, baik siang dan malam, saat dia bergerak di sepanjang rute di peta dan terbang menuju wilayah sudut hitam. Jarak antara Kekaisaran Jiama dan wilayah sudut hitam sangat luas. Xiaoyan perlu melewati sejumlah negara kecil di sepanjang jalan sebelum dia bahkan bisa mencapai perbatasan wilayah sudut hitam. Jika dia harus menempuh jarak yang sangat jauh ini dengan berjalan kaki atau naik kereta, dia takut dia benar-benar tidak dapat mencapai tujuannya tanpa setidaknya 3-5 bulan atau bahkan setengah tahun. Singkat cerita, setelah terbang selama hampir 10 hari menggunakan sayap awan ungu, pegunungan di bawah Xiaoyan tiba-tiba menjadi lebih dekat. Dia sedikit terkejut dan segera mengangkat kepalanya untuk menyapu pandangannya ke daerah yang jauh, hanya untuk melihat dataran gelap berwarna hitam di ujung pandangannya. Itu seperti garis hitam yang benar-benar mengisolasi dunia di dalam dari dunia luar. Ini adalah dataran besar wilayah hitam, ucap Xiaoyan. Xiaoyan menyaksikan garis hitam yang secara bertahap menjadi lebih besar di matanya. Wajahnya yang dipenuhi kelelahan dan debu tiba-tiba menjadi sangat waspada. Menurut petunjuk peta, dataran besar wilayah hitam ini adalah pintu gerbang ke wilayah sudut hitam. Selama seseorang melangkah ke sini, seseorang akan memasuki dunia kacau yang tidak selaras dengan dunia luar. Kita akhirnya tiba, ucap Xiaoyan. Xiaoyan menggunakan kekuatan besar untuk menggosok matanya yang besar dan hitam. Tubuhnya perlahan turun meskipun wilayah sudut hitam hanya berjarak pendek di depannya. Dia tidak memilih untuk segera masuk, karena bahkan Yaolo telah berulang kali menekankan kepadanya tentang kekacauan tempat ini. Dia merasa tidak bijaksana jika dia memasuki tempat ini, di mana bahaya mengintai di setiap sudut dalam kondisi yang kelelahan. Kamu harus pulih dulu. Meskipun sangat sulit untuk bergegas dalam perjalanan selama 10 hari terakhir ini, Anda juga telah menerima banyak manfaat. Doki di dalam tubuh Anda hanya menjadi lebih kuat di bawah kelelahan yang berulang kali ini. Tiba-tiba suara Yaolo terdengar dari hatinya pada saat ini. Xiaoyan mengangguk dan perlahan-lahan mendarat di hutan pegunungan dan mengamatinya. Ketika dia tidak menemukan keberadaan manusia atau binatang, dia akhirnya tenang dan mencari tempat rahasia. Dia duduk bersila mengeluarkan pil pemulihan energi dan memasukkannya ke mulutnya. Segel dibentuk oleh tangannya dan dia menutup matanya. Ketika Xiaoyan memasuki metode pelatihannya, riak energi samar mulai merembes keluar dari dalam tubuhnya. Sebuah daya isap yang sebagian terlihat dengan cepat menyedot semua energi di sekitar tubuhnya ke dalamnya. Setelah itu disempurnakan dan dituangkan ke dalam kristal Dao yang agak redup di dalam pusaran. Penampilannya disebabkan oleh penggandaan Dao Qi. Pelatihan yang tenang berlangsung hampir setengah waktu sore hari. Baru kemudian energi samar di sekitar tubuh Xiaoyan secara bertahap melemah sampai benar-benar menghilang. Bulu mata Xiaoyan yang tertutup rapat bergerak dengan lembut. Dia segera membuka matanya dan menyala api warna hijau melintas di mata gelapnya itu. Dia membuka mulutnya sedikit dan seteguk udara keruh berisi beberapa warna hitam saat dia hembuskan. Udara hitam dan keruh sedikit demi sedikit melengkung ke atas. Setiap daun yang bersentuhan langsung terkorosi sampai tidak ada yang tersisa. Kelelahan yang menutupi wajah Xiaoyan telah benar-benar hilang saat dia menghirup udara hitam yang agak aneh, berganti menjadi cahaya samar, hangat seperti batu giok. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan mengernyitkan alisnya saat dia melihat udara gelap yang samar naik. Matanya menyipit dan tiba-tiba dia menundukkan kepalanya untuk melihat jari tengahnya. Dia bisa melihat bahwa jari yang semula panjang dan pucat sebenarnya sekali lagi menjadi hitam seperti tinta. Tampak sangat aneh. Apakah ini racun pembakaran? Saya pikir itu sudah menghilang dengan sendirinya. Sebenarnya sudah bersembunyi selama ini. Melihat jari hitam yang sudah lama tidak muncul, Xiaoyan tidak bisa menahan tawa.
Jika hal ini diselesaikan dengan benar, itu mungkin menjadi serangan unikmu terhadap musuh. Di sisi lain, jika tidak diselesaikan dengan benar, itu akan menyebabkan banyak masalah. Bagaimanapun jenis racun ini telah mengalami mutasi dan telah mengembangkan resistensi terhadap berbagai jenis penangkal racun. Kekuatan destruktifnya juga cukup mengejutkan. Suara Yao Lao agak serius saat dia berbicara. Xiaoyan mengangguk tanpa daya. Dia menjentikkan jarinya, warna hitam dengan cepat memucat dan sesaat kemudian itu benar-benar menghilang. Penampilan itu seolah-olah telah disembunyikan di tempat rahasia yang tidak bisa dideteksi oleh Xiaoyan. Jika bukan karena aku ingin mendapatkan air liur 7 roh hijau ajaib untuk membantu guru bangkit, aku juga tidak akan membantu orang tua itu. Janji-janji yang dia buat seolah-olah dia kentut. Hahaha, dia memang orang yang licik. Xiaoyan berdiri dan tiba-tiba tertawa dingin. Setelah ia membantu Nalanji mengeluarkan racun sepenuhnya, apakah lelaki tua itu memiliki penampilan yang sangat berterima kasih? Tetapi apa yang terjadi setelah itu? Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa Xiaoyan dikejar oleh sekte awan berkabut yang ingin membunuhnya. Namun Nalanji bahkan tidak membuat langkah sedikit pun. Tidak perlu membicarakan tentang orang tua itu yang mengecewakan itu. Guru, haruskah kita memasuki wilayah sudut hitam sekarang? Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia berdiri di puncak gunung ketika dia menatap dataran berwarna hitam di kejauhan dan bertanya. Yao Lao mengangguk. Dia segera mengingatkan. Cobalah untuk menggunakan sayap awan ungu sesedikit mungkin dalam wilayah sudut hitam. Teknik dokter Bang adalah barang yang sangat langka dan bisa dengan paksa direbut oleh orang lain. Jika Anda bertemu orang yang kuat, mereka mungkin menjadi serakah dan akhirnya membunuh Anda hanya untuk mencuri. Xiaoyan kaget. Beberapa saat kemudian dia tersenyum pahit dan berkata, sepertinya tempat sialan ini benar-benar kacau tanpa batas. Paling tidak orang-orang kuat dalam kekaisaran Jiama masih memiliki beberapa kebanggaan. Sangat jarang seseorang menyerang dan merampok orang lain. Namun di tempat ini sesuatu seperti yang dianggap sebagai rutinitas dan ceroboh seperti makanan di rumah, ucap Xiaoyan. Hahaha, jika ini bukan masalahnya, bagaimana bisa wilayah sudut kita memiliki kualifikasi untuk disebut sebagai wilayah paling kacau di seluruh benua? Yao Lao tertawa keras. Baiklah, anak kecil, ayo pergi. Meskipun bagian dalam tempat ini berbahaya dan kacau, jumlah hal-hal yang baik akan membuat seseorang terpesona. Tidakkah Anda berencana untuk membantu bahwa Hai Bodong mengumpulkan bahan obat yang diperlukan untuk menyaring pil spiritual ungu? Anda pasti dapat menemukan semuanya di sini, ucap Yao Lao. Tentu saja akan baik jika itu masalahnya, jawab Xiaoyan. Xiaoyan bersukacita sedikit setelah mendengar ini. Xiaoyan telah mengingat kebaikan yang diberikan Hai Bodong di Kekaisaran Jiama dengan menggunakan semua kekuatannya untuk membantu melarikan diri 2 kali. Pil pemulihan spiritual ungu, Xiaoyan berutang kepada Hai Bodong, menyebabkan simpul di hatinya. Saat ini bisa mendapatkan bahan obat membuatnya menghela nafas lega. Setelah mengatur semuanya dengan benar, dengan penguasa berat Xuan yang besar diikat di punggungnya, Xiaoyan memutar lehernya dan menginjak kakinya di tanah. Saat ledakan energi dilepaskan dari bawah kakinya, tubuh Xiaoyan melesat maju seperti panah yang telah meninggalkan busurnya, berubah menjadi bayangan hitam yang berlari menuju padang rumput hitam gelap. Wilayah sudut hitam, saya ingin melihat seberapa kacau Anda sebenarnya, ucap Xiaoyan. Bayangan hitam tiba-tiba keluar dari kejauhan di dataran yang sepi ini. Kecepatan bayangan hitam itu sangat cepat. Saat dia melintas, tampaknya dia telah berteleportasi. Namun setiap kali satu kakinya mendarat di tanah, itu akan menyebabkan ledakan guntur yang teredam. Suara ledakan membentuk riak yang menyebar di dataran dan secara bertahap menjadi luas. Sementara sosok manusia berlari dengan kecepatan maksimumnya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya sedikit dan menunjukkan wajah muda yang lembut dan tampan. Dia adalah Xiaoyan yang telah pergi dari ribuan kilometer jauhnya. Alisnya berkerut saat dia menyaksikan dataran yang luas. Dia dengan lembut bergumam, tempat sialan ini benar-benar menyebabkan orang merasa terkekang. Tapi mengapa aku belum melihat siapapun yang telah masuk ke dataran ini untuk waktu yang lama, ucap Xiaoyan. Terus menuju ke depan,
Saya pikir kemungkinan besar Hai Bodong belum pernah datang ke sini sebelumnya. Oleh karena itu, peta yang dia berikan kepada Anda tidak memiliki rute yang tepat di dataran besar wilayah hitam. Sekarang, kita hanya bisa memasuki beberapa kota kecil di dataran dan kemudian membeli peta tempat ini. Yao Lao berkata agak ragu. Dia juga tidak terbiasa dengan tempat ini, hanya dengan mendengar beberapa informasi tentang tempat ini. Ya, jawab Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk tanpa daya dan hanya bisa menundukkan kepalanya dan bergegas bersama dengan ekspresi yang pahit. Itu benar, teman kecil. Saya akan mengingatkan Anda sekali lagi. Di wilayah sudut hitam ini, jangan terlalu berbelas kasih. Di sini, benda adalah sesuatu yang dilemparkan ke selokan bau. Jika Anda memilikinya, tidak ada sedikit pun manfaat bagi Anda. Sebaliknya itu akan menyeret Anda ke dalam rawa. Yao Lao tiba-tiba mengingatkannya sekali lagi. Membunuh seekor ayam untuk memperingatkan para monyet adalah taktik terbaik di sini, ucap Yao Lao. Xiaoyan tersenyum tipis dan berkata, "Saya bukan orang yang terlalu baik. Saya juga bukan orang suci yang penuh kasih sayang. Bukan giliranku untuk melakukan hal-hal besar seperti menyelamatkan penderitaan dunia. Saya hanya berpikir untuk membiarkan diri saya menjadi lebih kuat, dan kemudian pergi dan melindungi orang-orang yang harus saya lindungi. Saya sedang tidak mood, dan saya tidak memenuhi syarat untuk peduli tentang orang lain," ucap Xiaoyan. Itu adalah sikap terbaik untuk bertahan dalam wilayah sudut hitam. Yao Lao tersenyum setelah mendengar ini sambil menghela nafas lega. Dia juga tidak berharap bahwa muridnya adalah orang yang suci yang lembut hati. Itu karena dia tahu bahwa orang-orang semacam ini adalah orang-orang yang kemungkinan besar tidak akan hidup lama. Alih-alih menjadi orang suci dengan kehidupan yang pendek, ia lebih suka Xiaoyan menjadi orang jahat yang akan memilih untuk menggunakan setan dan segala macam cara curang untuk melindungi orang-orang yang harus ia lindungi. Xiaoyan menghela nafas lega. Dia terus menurunkan kepalanya dan menyerbu ke depan. Setelah terus berlari selama hampir setengah jam, sebuah titik hitam kecil samar-samar muncul di hadapannya. Saat dia bergerak mendekat, titik hitam itu menjadi berangsur-angsur meluas. Potongan-potongan tenda berwarna putih muncul di hadapan Xiaoyan. Tempat itu sebenarnya adalah sebuah camp suku berukuran kecil. Ketika dia mendengar suara orang-orang yang samar-samar dipancarkan dari tenda, Xiaoyan menghela nafas lega di dalam hatinya. Kakinya menekan lembut di tanah dan tubuhnya seperti bayangan hitam yang berlari ke arah perkemahan suku kecil. Setelah berlari selama hampir 2 hingga 3 menit, camp suku akhirnya benar-benar muncul di mata Xiaoyan. Dia perlahan-lahan memperlambat tubuhnya dan perlahan-lahan berjalan keluar pintu masuk utama camp suku. Tatapan Xiaoyan menyapu sekelilingnya ketika dia melakukan kontak yang begitu dekat. Dia menyadari bahwa camp suku ini sebenarnya tidak terlalu kecil. Ada hampir 100 tenda besar dan kecil ditempatkan satu demi satu. Mendengar suara yang berulang kali terdengar dari dalamnya, lalu lintas manusia di sini tampaknya cukup baik. Xiaoyan berjalan lebih dekat ke pintu masuk utama camp suku ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Kakinya tiba-tiba mundur 1 langkah saat panah panjang tiba-tiba menembus udara dan melonjak. Itu dimasukkan dengan kasar ke rumput di depannya. Dari ujung panah yang berayun berulang kali, orang bisa melihat bahwa orang yang melepaskan panah itu sama sekali tidak berniat membiarkan siapapun hidup-hidup. Setelah Xiaoyan menghindari panah panjang, dia terkejut suara lembut terdengar dari pagar camp suku tidak jauh. "Saya hanya lewat di sini dan hanya berencana untuk mengisi kembali persediaan saya. Apa maksud Anda dengan ini?" ucap Xiaoyan. Xiaoyan dengan dingin melirik tempat tertentu di pagar dan dengan dingin berteriak, "Cih, jangan bilang kamu adalah seorang pemula yang baru saja memasuki wilayah sudut hitam. Kamu bahkan tidak tahu aturan bahwa kamu harus menyerahkan ongkos jalan 100 meter jauhnya sebelum kamu memasuki camp kesukuan." Sosok manusia melompat ke atas pagar. Ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan ini, dia awalnya terkejut sebelum dia segera tampak memahami sesuatu. Dia mengangkat alisnya dan ekspresi aneh dengan cepat melintas di matanya. Xiaoyan mengerutkan keningnya.
500 koin emas. Cepat, jangan bertindak begitu lambat dan buang waktu saya. Jangan bilang padaku bahwa kamu bahkan tidak mampu membayar biaya jalan. Melihat sikap ragu-ragu Xiaoyan, ekspresi aneh di mata pria itu menjadi semakin megah. Suaranya malah sedikit lebih lambat saat dia mendesak. Aturan yang aneh, gumam Xiaoyan. Xiaoyan menghela nafas lega dalam hatinya. Dia menjentikkan tangannya dan sekantong koin emas muncul di tangannya. Setelah itu dia melemparkannya ke pria itu yang buru-buru menerimanya. Dia dengan hati-hati menghitung sekali lagi sebelum melambaikan tangannya dan berteriak dengan suara kering. "Buka gerbang," ucap orang itu. Setelah mendengar suara ini, pintu kayu yang rusak dari camp suku segera mulai berdiri saat dibuka. Itu mengungkapkan jalan di dalamnya dan aliran manusia datang dan pergi. "Masuklah, teman baru." Pria kurus itu membuka mulutnya dan tertawa ketika dia berbicara sambil tersenyum. Xiaoyan sedikit mengernyit. Itu benar-benar seperti yang dikatakan oleh Yao Lao. Daerah sudut hitam ini tidak memiliki banyak orang biasa. Tangannya memegang gagang penguasa di pundaknya, dan dia mengangkatnya dengan hati-hati saat dia perlahan-lahan menuju pintu masuk utama dan sebelum melangkah masuk. Begitu dia masuk ke camp suku, jalan yang dibentuk oleh tenda muncul di matanya. Ada berbagai macam stand yang dipajang di luar tenda dengan banyak benda aneh dan unik yang diletakkan di sana. Pada saat ini ada juga cukup banyak orang yang membawa senjata di tangan mereka saat mereka berjalan di sekitar tempat itu. Aku harus pergi dulu dan mencari tahu apakah ada peta yang dijual. Xiaoyan mengulangi kata-katanya dalam hatinya. Dia baru saja memasuki jalan ketika sesosok manusia melintas di depannya. Segera 3 pria membawa pisau bersinar di tangan mereka, menghalanginya sambil mengenakan senyum hitam di wajah mereka. "Hei, aku akan memberitahumu, pemula yang baru saja tiba di wilayah sudut hitam. Hari ini izinkan saya mengajari Anda aturan pertama dalam wilayah sudut hitam. Jangan biarkan orang lain dengan mudah melihat bahwa Anda adalah seorang pemula yang baru saja tiba," ucap orang itu. Setelah terompet yang mengerikan seperti tawa terdengar dari belakangnya, Xiaoyan berbalik untuk melihatnya. Pria kurus yang telah menembakkan panah dari sebelumnya memegang busur dan anak panah di tangannya. Panah tajam di haluan ditunjukkan pada Xiaoyan dari kejauhan. "Serahkan semua hal padamu, uang Anda, senjata atau hal lain apapun. Serahkan semua yang Anda miliki. Jika suasana hati saya baik, saya mungkin hanya menjaga satu lengan Anda sebagai harga untuk Anda melakukan kesalahan." Pria kurus itu membuka mulutnya dan tertawa. Memang layak menjadi wilayah sudut hitam. Sangat disayangkan bahwa tidak peduli bagaimana sekelompok belalang melompat, mereka pada akhirnya masih belalang. Pandangan Xiaoyan menyapu jalan di depannya dan berbicara. Saat ini sekelompok orang di jalan juga telah menemukan situasi di sini. Namun, tidak ada satu orang pun yang melangkah maju untuk membantu Xiaoyan keluar dari situasi tersebut. Sebaliknya, masing-masing dan semua orang memeluk tangan mereka. Wajah mereka mengejek seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan. "Anak kecil, kamu akhirnya mengerti setelah mengalaminya secara pribadi, kan? Apa yang dikatakan orang itu benar. Jangan biarkan siapapun melihat latar belakang atau garis bawah Anda di dalam wilayah sudut hitam. Di tempat ini tidak ada yang disebut orang baik, jadi jangan berharap mereka yang hadir akan maju untuk membantu." Sudah sangat tak terduga bahwa mereka tidak menambah penghinaan pada cedera dengan datang dan meretasmu beberapa kali. Suara Yao Lao terdengar di hati Xiaoyan. Xiaoyan sedikit mengangguk. Tangannya perlahan mencengkeram gagang penguasa Suan berat. Ketika mereka melihat tindakan Xiaoyan, wajah 3 orang yang menghalangi di depan Xiaoyan segera menjadi dingin. Mereka tidak mengatakan kata-kata yang tidak perlu. Pisau di tangan mereka langsung merogoh ke leher Xiaoyan di depan mereka. Serangan mereka sangat ganas. Bong! Pisau tajam belum mencapai target mereka ketika bayangan hitam tiba-tiba muncul. Ekspresi gelap dan dingin dari 3 orang itu langsung menjadi pucat. Tubuh mereka tampaknya telah dihancurkan oleh palu besar ketika mereka tiba-tiba menabrak tenda di belakang mereka. Darah segar mewarnai tenda berwarna putih itu sampai sangat mencolok. Dalam sepersekian detik, 3 temannya terpukul berat. Perasaan ngeri dan kejam melintas di mata lelaki kurus itu.
Busur di tangannya hampir bergerak ketika bayangan hitam tiba-tiba muncul di belakangnya. Suara rendah yang tebal terdengar lembut. Di masa depan, sebelum Anda menyerang, Anda lebih baik membedakan kesenjangan antara kedua belah pihak. Namun saya pikir Anda mungkin tidak memiliki waktu berikutnya, ucap Xiaoyan. Saat kata-kata itu jatuh, penguasa hitam itu menabrak bagian belakang pria itu. Segera seteguk darah segar bercampur dengan organ-organ internal yang telah dihancurkan oleh kekuatan besar dikeluarkan. Ekspresi Xiaoyan acuh tak acuh saat dia menatap orang yang jatuh dengan lembut. Dia membalik tangannya dan memasukkan penguasa Xuan berat di ke punggungnya. Setelah itu dia perlahan berjalan di jalan. Wajah orang-orang di kerumunan manusia yang semula dipenuhi ejekan tiba-tiba menjadi kusam sesaat ketika mereka melihatnya masuk. Mereka kemudian buru-buru menyembunyikan ekspresi mereka dan membiarkan sosok manusia membawa aroma darah melayang di depan mereka. Hanya ketika Xiaoyan perlahan menghilang di sudut jalan, orang di sini memulihkan keaktifan dari sebelumnya. Mereka tersenyum ketika mereka melihat mayat-mayat yang jatuh di pintu masuk utama. Tidak ada belas kasihan di mata mereka. Mereka hanya memuji. Hei, pemuda ini benar-benar kejam. Dia bertindak tegas dan sebenarnya tidak memiliki keraguan sedikit pun ketika dia membunuh orang. Dia cukup jantan. Sepertinya dia akan bisa hidup dengan cukup nyaman di wilayah sudut hitam, ucap percakapan pribadi. Pada saat ini Xiaoyan secara alami tidak tahu bahwa karena caranya yang kejam, ia telah memenangkan pujian yang begitu tinggi. Sepertinya kata-kata yang Yalau sebutkan memang benar. Setelah Xiaoyan berjalan di beberapa jalan yang tidak dianggap terlalu lama, untuk beberapa kali, ia kecewa menyadari bahwa camp suku kecil ini sebenarnya tidak memiliki peta yang dijual. Xiaoyan menggelengkan kepalanya merasa tertekan. Saat dia berencana untuk menemukan seseorang untuk meminta rute yang kasar, sesosok manusia yang agak gemuk tiba-tiba muncul di depannya. Wajah pria itu penuh senyuman. Tuan, Anda berniat membeli peta bukan? Sebelumnya saya melihat Anda bertanya ke sini. Orang itu tersenyum dan berbicara di depan Xiaoyan. Apakah kamu punya? Tanya Xiaoyan. Xiaoyan melirik orang asing yang gemuk ini dan bertanya dengan lembut. Aku adalah pedagang yang berjalan di dataran luas wilayah hitam ini. Secara alami saya harus membawa peta yang paling tepat. Pria gemuk itu tersenyum lagi ketika dia menjawab. Berapa harganya? Masih belum ada sedikit pun fluktuasi dalam suara Xiaoyan. Di wilayah sudut hitam ini tidak ada makan siang gratis. Hahaha. Aku akan memberitahu Tuan sesuatu yang baik. Dataran luas wilayah hitam ini, bahkan jika Anda memiliki peta, Anda juga akan kesulitan menemukan tujuan pasti Anda. Ini karena kadang-kadang akan ada badai hitam yang menutupi langit dan menghilangkan matahari yang ada di dataran. Pada saat seperti itu, peta tidak berguna. Hanya orang-orang yang memiliki pengalaman hebat yang berhasil keluar dari badai hitam ini. Namun saya pikir Tuan sebagai pendatang baru seharusnya tidak memiliki pengalaman seperti itu kan? Ucap pria gemuk itu. Pria gemuk itu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum lagi. Aku tidak akan bertele-tele denganmu. Sebelumnya di pintu masuk ke camp suku, saya perhatikan bahwa kekuatan Anda tidak buruk. Karena itu, saya ingin mempekerjakan Anda untuk menjadi penjaga kelompok tentara bayaran saya. Jika tujuan Anda adalah untuk melewati wilayah dataran luas hitam ini dan masuk ke dalam wilayah sudut hitam bagian dalam, Anda dapat menemani saya dalam perjalanan. Namun sebagai kompensasi untuk membawamu keluar dari dataran luas ini, kamu harus sedikit membantu ketika kelompok tentara bayaranku menemui masalah. Apa yang kamu pikirkan? Ucap pria gemuk itu. Xiaoyan sedikit menyatukan alisnya ketika dia mendengar ini. Dalam hatinya, dia dengan hati-hati bertanya, Guru, apakah benar-benar seperti yang dia katakan? Wilayah dataran luas hitam ini memang terkenal dengan badai hitamnya. Orang tanpa pengalaman hebat akan benar-benar kehilangan arah. Dikatakan bahwa seseorang yang kurang beruntung saat itu sedang terburu-buru dalam perjalanannya dalam badai hitam. Pada akhirnya dia bergerak lebih dari setengah lingkaran di tengah dataran luas dan akhirnya mati kelelahan. Yaolo ragu-ragu sejenak sebelum melanjutkan. Jika Anda ingin melewati wilayah dataran luas hitam ini, Anda benar-benar dapat menghindari banyak masalah jika Anda bepergian dengan kelompok pedagang yang berpengalaman,
ucap Yao Lao. Hahaha. Tujuan dari perusahaan tentara bayaran kita adalah kota tanda hitam di bagian dalam wilayah sudut hitam. Pameran lelang hebat tahunan akan diadakan lusa di tempat itu. Karena itu saya perlu meningkatkan kekuatan pertahanan saya dan memanfaatkan waktu untuk bergegas. Kalau tidak, saya juga tidak akan menemukan orang yang tidak dikenal. Pria gemuk itu tersenyum dan menjelaskan tindakannya yang agak lancang. Pameran lelang besar? Jantung Xiaoyan bergerak sedikit ketika dia mendengar nama ini. Hal yang paling menarik di dalam wilayah sudut hitam adalah benda-benda misterius yang membuat orang tak bisa berkata-kata. Setiap kali pelelangan diadakan, itu akan menarik banyak orang untuk menawar barang. Xiaoyan sekali lagi merenung sejenak di dalam hatinya. Dia kemudian berhenti ragu-ragu dan mengangguk. Mari kita berkolaborasi. Anda bisa memanggil saya Duoma. Melihat bahwa Xiaoyan menganggukkan kepalanya, pria gemuk itu segera menghela nafas lega. Dia tersenyum mengulurkan tangannya ke arah Xiaoyan. Yaoyan. Xiaoyan dengan ceroboh menjabat tangan pria gemuk itu saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan sampai jumpa.